Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Wayantiara, NPM 224-11023. I'm from Management Class 22E. In this video, I explain about uji normalitas. Next video. Pengertian dari uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menilai apakah data yang diambil dari suatu sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss atau distribusi Bell-Shaped. Adalah distribusi probabilitas yang sering kali digunakan dalam statistik karena banyak metode statistik yang diasumsikan data berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, hal ini dapat mempengaruhi hasil analisis statistik yang dilakukan. Nah, ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data adalah yang pertama itu ada Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua, Shapiro-Wilk test. Yang ketiga yaitu Lilliefors test. Yang keempat, Anderson-Darling test. Yang kelima, Kikiput atau Quantile-Put. Yang keenam, histogram dan grafik distribusi. Yang ketujuh, Jacquet-Bera test. Yang kedelapan, Agostino and Person test. Selanjutnya, Kolmogorov-Smirnov test. Nah, uji ini menguji apakah data berdistribusi normal dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal. Hasilnya adalah nilai statistik D dan P value jika nilai P cukup besar, biasanya 0,05, maka dianggap berdistribusi normal. Selanjutnya ada Shapiro-Wilk test. Nah, uji ini juga digunakan untuk menguji normalitas data. Hasilnya adalah nilai statistik W dan P value. Jika nilai P cukup besar, biasanya 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Selanjutnya ada Shapiro-Wilk test. Nah, uji ini juga digunakan
untuk menguji normalitas data. Hasilnya adalah nilai statistik W dan P value. Jika nilai P cukup besar, biasanya 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Selanjutnya ada Lilliefors test. Nah, uji ini merupakan variasi dari uji Kolmogorov-Smirnov yang digunakan untuk sampel kecil. Hasilnya adalah nilai statistik dan p-value. Selanjutnya ada Anderson-Darling test. Uji ini menguji normalitas data dengan menghitung statistik Anderson-Darling yang membandingkan data dengan distribusi normal. Hasilnya adalah nilai statistik A squared dan p-value. Selanjutnya ada Anderson-Darling test. Uji ini menguji normalitas data dengan menghitung statistik Anderson-Darling yang membandingkan data dengan distribusi normal. Hasilnya adalah nilai statistik A squared dan p-value. Selanjutnya ada QQ plot atau quantile plot. QQ plot adalah grafik yang membandingkan kuantil dari data dengan kuantil dari distribusi normal. Nah, jika titik-titik pada QQ plot hasil hampir berada pada garis lurus, maka data cenderung berdistribusi normal. Selanjutnya ada histogram dan grafik distribusi, yaitu menggambarkan histogram data dan melihat apakah bentuknya mirip dengan distribusi normal. Nah, selanjutnya ada Jarque-Bera test. Nah, uji ini menguji normalitas data dengan menghitung nilai statistik Jarque-Bera yang melibatkan squeness dan kurtosis data. Nah, jika nilai P cukup besar, maka dianggap data itu berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada Jarque-Bera test. Nah, uji ini menguji normalitas data dengan menghitung nilai statistik Jarque-Bera yang melibatkan squeness dan kurtosis data. Nah, jika nilai P cukup besar, maka dianggap data itu berdistribusi normal. Nah, yang terakhir yaitu D'Agostino and Person test. Nah, uji ini juga melibatkan squeness dan kurtosis data untuk menguji normalitas. Hasilnya adalah nilai statistik dan p-value. D'Agostino and Person test. Nah, uji ini juga melibatkan squeness dan kurtosis data untuk menguji normalitas. Hasilnya adalah nilai statistik dan p-value. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai uji normalitas. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.